Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kita langsung percepat aja ya karena ini biasanya videonya panjang. Kita akan menjelaskan tentang caranya menggunakan format musyawarah 5 unsur inti. Oke, ini sebagai contoh karena ini formatnya master dari adminnya. Kemudian yang pertama yaitu ini sudah ada urutannya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama yaitu 0 dulu petunjuk. Jadi sini bisa dibaca dulu gimana cara yang musyawarah 5 unsurnya. Kemudian ini hanya gambaran file yang musyawarah 5 unsur yang total. Ini kita sudah mengstandarkan. Oke, lanjut. Ini ada detail. Ini bisa kita sebut adalah middle map, yang mana kita menyarankan kelompok itu mengadakan musyawarah guru. Itu terjadwal 1 kali atau lebih dalam sebulan. Itu gunanya untuk perkumpulan para guru, saling sharing atau berbagi pengalaman saat mengajar penerus yang berbeda-beda karakternya. Dan nanti di saat musyawarah guru ini, mereka-mereka ini akan mengisi file musyawarah 5 unsur inti ini yang ada di sini nanti, yaitu di laporan kelasnya. Kemudian setelah udah jadi laporannya, maka nanti diadakan musyawarah 5 unsur inti. Nah, inti ini bedanya yang sini tadi hanya sesama guru, dan ini ditambah sesama pengurus, yaitu yang 5 unsur itu. Nah, nanti ini bisa dijadwalkan 1 kali dalam sebulan. Nanti ada siklusnya sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu nanti ada diadakan musyawarah 5 unsur total. Artinya dari guru ditambah pengurus ditambah sama orang tua. Kalau di sini kan pengurusnya perwakilan dari orang tua aja ya, hanya 1 atau 2 atau 3 gitu. Tapi kalau di sini keseluruhan. Nah, ini di tingkat kelompok musyawarah khusus. Musyawarahnya itu khusus ya. Kita zoom ini ya. Oke. Nah, ini musyawarahnya khusus. Kemudian yang selanjutnya yaitu musyawarah PJP KBM. Ya, jadi di sini ini kita gitu aja. Dari musyawarah ini musyawarah PJP kelompok A, kelompok B, kelompok C ini bermusyawarah kepada PJP desa. Nah, ini biasanya ini di tingkat desa, di forum musyawarah desa. Nanti bisa diajukan permasalahan atau mungkin ada mau program apa gimana. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini ada musyawarah PPG, yang mana PJP desa ini nanti diajukan sama PPG daerah dari desa A, B, dan C masuk ke forum musyawarah PPG sama dengan pengurus PPG itu di daerah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah absensi. Oke, untuk absensi ini sebenarnya gampang, ini lebih simpel. Nah, ini jadi di sini udah ada kategorinya, ada buahannya, nanti bisa tambahnya tinggal klik kanan atau ini nanti sisipkan 1 baris. Ini buat labuannya apa gitu kan. Kemudian di sini nanti kasih namanya. Sini saya contoh Bapak Rojul. Kemudian ini udah ada totalnya, ini nggak usah diedit, ini aja yang ditulis. Ini contoh si Rojul ini adalah hadir. Nah, Rojul B itu alfa izin maka 0. Hadir lagi, hadir, maka dalam pertemuan musyawarahnya itu ada 3 orang. Itu sebagai contoh. Kemudian di sini bisa dilihat bahwasannya dalam tahun ajaran ini, tahun ajaran 2025 sampai 2026, yaitu dari bulan Juli sampai bulan Juli, itu musyawarah 5 unsur inti hanya sesama guru dan juga pengurus itu 2 kali. Kemudian yang ketiganya itu musyawarah 5 unsur total. Total di sini Juli, Agustus itu musyawarah inti.
lima unsur inti, Septembernya itu musyawarah 5 unsur total. Artinya dalam setahun itu hanya 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Nah, yang terakhir ini itu adalah di bulan Juli, itu waktunya pembagian rapot generus. Jadi tidak ada musyawarah 5 unsur total. Jadi guru-gurunya itu juga bisa fokus ke sini, ke pembagian rapot generus sama orang tua. Nah, kemudian ini nanti harapannya, ya nanti kita jelasin sini aja. Ini sampai tahun 2000, tahun ajaran 2029-30. Oke, lanjut ke ini nomor 2, yaitu tahun ajaran 2025 sampai 2006. Nanti bisa ditambahkan lagi di sini. Nah, ini untuk tahun ajaran 26 sampai 27. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kita formatnya tetap sama, hampir sama dengan yang kemarin-kemarin, yang mana di saat musyawarah itu ada beberapa kategori, yaitu kehadiran di waktu asumsi. Karena ini penting ya, karena kita mau menegaskan kepada penerus untuk betapa pentingnya itu mengaji gitu, supaya mereka tidak ketinggalan ilmu agamanya gitu, apalagi ketinggalan sama yang temannya gitu. Kemudian akhlak, kemudian alim fakih. Alim fakih ini ya masuk kategorinya bacaan, hafalan, menulis, dan juga praktek. Kita zoomin aja ya lagi biar nampak terang jelas. Oke. Nih, kemudian kemandirian, kemudian ada usulan atau masukan guru, ada permintaan sarana guru, dan juga tanggapan dari pengurus. Nah, ini udah langsung ya. Jadi sini formatnya ini di bulan Juli, contoh di bulan Juli ya, itu mengadakan musyawarah 5 unsur inti. Kalau Agustus musyawarah inti. Nah, September ini musyawarah total. Jadi di sini udah beda, ini udah ada keterangannya. Jadi tinggal dibaca-baca aja. Nah, yang sini sebagai contoh kita ngambil dari sini ya. Nah, kita klik sini aja, ini udah muncul nama generus yang jarang ngaji beserta kendalanya. Ya, 100% sampai 20%. Ini ada 0 generus sering alfa. Artinya dari kelas 4 sampai 6 SD itu jika disebutkan sini namanya si Rojul A, Rojul B, Rojul C, Rojul D, E, F itu disebutkan namanya, ini berarti totalnya berapa ya? 5, 6. Ada 6, berarti sini nih 5 generus sering alfa, berarti ini ya 60%, artinya 10 generus sering alfa. Berarti ini masuk kategorinya 60%. Ya, ini. Nah, kemudian akhlaknya ini disebutkan, ini akhlaknya si generus A, B, C itu dia sering ngomong kotor, terus yang D ini suka ganggu temannya, kemudian E, F, G ini kurang mengagumkan dan lain-lainnya. Nanti sini bisa dibaca-baca nih kategorinya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada lagi alim fakihnya. Nah, di sini penilaiannya menyesuaikan aja berapa persen. Kemudian untuk alim fakihnya, yang nama generus yang materi atau prakteknya masih kurang beserta kendalanya. Artinya yang dicantumkan di sini itu nama-nama generus yang sekiranya itu butuh bimbingan lebih, atau mungkin dia bermasalah dalam sebulan kemarin. Ya, sekiranya itu supaya nggak ketinggalan sama temannya lah istilahnya. Nah, ini ada sebagai contoh si Rojul A sama Rojul B. Ini masih tilawati dan temannya itu sudah Quran. Kemudian hafalannya itu lambat dan lain-lain. Nanti di sini bahas. Nah, ini mungkin bisa dinilai 80 ya. Dari kelas 4 sampai 6 SD itu hanya 2 generus saja yang sekiranya itu kurang gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kemandirian. Ini sudah mengadakan kemandirian menyetrika baju lancar, kemudian kemandirian memasak itu butuh kompor tambahan. Nah, jadi kemandirian yang sudah terlaksana dalam 1 bulan terakhir, yang bulan Juni kemarin itu istilahnya. Nah, kemudian 1 bulan terakhir beserta kendalanya jika ada. Nah, ini kendalanya adalah butuh kompor lagi tambahan. Nah, jadi bisa di persentasenya mau 100% atau 80% monggo. Kemudian usulan dan masukan, contoh ini mencatat usulan atau masukan dari para guru, orang tua bisa, ini para gurunya yang kelas 4 sampai 6 SD ya. Nah, kemudian orang tua bisa diingatkan kembali untuk sering-sering menyimak anaknya hewan deras di rumah supaya tidak ketinggalan sama temannya. Artinya diumumkan saat ngaji kelompok atau desa. Nah, itu usulan dan masukannya dari guru. Contoh ini ya.
Contoh, kemudian ada lagi si guru A ini minta permintaan, itu guru A minta spidol hitam 2 dan juga penghapus. Nah, contoh gitu. Ada guru B minta papan tabir di kelas remaja. Minta papan tabir di kelas remaja. Nah, ini istilahnya permintaan ini pengajuan permintaan sarana guru guna mendukung kelancaran KBM. Sehingga KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian dari tanggapannya pengurus, nah ini ada biasanya langsung memberikan solusi atau mungkin langsung menanggapi. Nah, ini sebenarnya kosong ini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kosong ketika di waktu musyawarah guru. Tapi setelah dibacakan, nah kemudian dapatlah jawabannya. Dapatlah jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah insya Allah jamaah yang akan dinasihati lagi